Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi. Ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli.
Ikhwan, akhwat, para pemirsa dan anggota semua yang dirahmati Allah. Utama dan pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Di mana betapa yakin dan bahagia sekali kita pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang indah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan ini menjadi ucapan tasyakur bin ni'mah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam yang tak pernah kita lupa hanya kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, penghulu kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita percaya dan yakin risalah Rasulullah itulah nanti yang akan membawa kita ke syafa'atul uzma di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkan kami di sini sedikit ingin menyampaikan satu ayat Al-Quranul Karim berkenaan bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fi la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Tekanan dari ayat ini adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan. Bagi siapa di antara kita yang ingin sangat sekali, kepengen sekali yarju, ketemu kembali kepada Allah, falya'mal 'amalan salihan, maka lakukanlah seluruh amal-amal saleh untuk itu pertemuan kita. Kaitan dengan ini adalah ketika Bapak yang menghubungi saya bertanya tentang tema, maka tema kita pada hari ini adalah titik nol. Apa maksudnya? Sepintas tadi munzalan, apa namanya itu ya? Iya, munzalan mubarakan tadi, katanya pusat dari kegiatan ini masjidnya ada di Kalimantan Barat. Sepintas saya tadi ngobrol, saya pun sudah sangat alhamdulillah familiar dengan Kalimantan Barat. Tapi di Pontianak, saat itu kami diajak oleh besan bersama menantu ke satu tempat namanya Tugu Katulistiwa namanya. Sehingga ada di sana titik nol dari Tugu Katulistiwa itu. Itulah yang menjadi tema sentral saya pada siang hari ini. Para hadirin serta para pemirsa dan sahabat sekalian, para asatidzat yang dirahmati Allah. Ketika kita membawa diri kita kepada titik 0 kilometer, apakah sama dengan titik 0 kilometer dari titik sentral Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat itu, di Pontianak? Ataukah ada hal lain yang bisa kita konotasikan dengan titik nol tadi, khususnya untuk pribadi kita? Ini yang akan saya bahas insya Allah. Dari manakah kita berbicara kepada titik nol? Hari ini ketika kita lihat kalender Hijriah, kita sudah berada di salah satu bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran min kitabillah
arba'atun hurum. Yakni kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya hari ini tanggal 21 ya? Tanggal 21. Apa kaitan Dzulqa'dah dengan titik nol tadi? Yang saya ungkap adalah ketika tanggal 1 Syawal, di mana seluruh umat manusia, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di negara kita, tak ada satupun orang yang tak pernah atau tak mengucapkan saat itu ketika tanggal 1 Syawal, minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir semua menyatakan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Antara bos kita di kantor dengan anak buahnya, antara anak buahnya dengan bosnya di kantor, antara guru dengan muridnya, antara murid dengan gurunya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, anak-anak semua kepada ibu bapaknya juga kepada anak-anak semua. Dan Joe Biden pun tidak mau kalah, juga mengucapkan ucapan selamat berhari raya kepada seluruh rakyat di Amerika Serikat, khususnya bagi kita, bagi orang-orang yang muslim. Jerman juga, Korea Selatan itu, yang kita kenal tidak begitu yakin kita kepada keislaman di sana, juga ikut serta. Dari situlah saya beranjak untuk mengatakan bahwa itu ada titik 0 kilometer. Kalau kita ke SPBU, yang Pertamina terutama ya, dulu gencar banget tuh. Dia bilang, Bu, Pak, lihat ya, dari 0. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya ketika literan atau cairan atau bahan bakar yang kita masukkan ke dalam tangki kendaraan kita benar-benar terisi sesuai dengan dimulai dari 0. Itulah maknanya ketika pada saat tanggal 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaumin waladathu ummu, maknanya adalah kita benar-benar bersih, seolah seperti baru saja kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Maka disitulah kita berangkat menjadi titik 0 kilometer untuk terus berjalan dan terus menjauh dari titik 0 kilometer. Saya tidak tahu ketika saya berada di titik 0 kilometer Tugu Katulistiwa, pas saya pulang ke Bekasi, nggak tahu sudah berapa kilometer jauhnya. Tapi apakah ada kesan di situ? Apakah masih terbawa pengalaman kita tentang titik 0 tadi? Itu yang kita akan korelasikan. Model itu yang kita harus hayati benar. Ramadan ini dengan sekarang sudah masuk bulan kedua. Syawal, dari Syawal, Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah, makin menjauh titik 0 itu. Nah, kemudian untuk kita cari apa sih sesungguhnya yang mampu kita terus pertahankan, yang mampu untuk terus kita jaga, yang mampu untuk terus kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Karenanya, mari kita ulas bersama seperti apa satu kisah yang sangat indah. Ketika itu Abdullah bin Dinar bersama Umar bin Al-Khattab. Kisah itu abadi. Kisah itu tertera rapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Dinar bersama Umar bin Al-Khattab. Kita tahu di antara 4 khulafaur rasyidin, hampir semua khalifah itu sangat-sangat peduli kepada rakyat dan anggota masyarakatnya. Tidak ketinggalan Abdullah bin Dinar bersama Umar bin Al-Khattab sebagai pimpinan dari sebuah kekuasaan pada saat itu, pemerintahan pada saat itu, nggak bisa diam dan tidak mau diam. Selalu dari kampung ke kampung ia belusukan, mulai dari keluar masuk ke kampung. Terjadilah sebuah perjalanan Umar bin Al-Khattab bersama Abdullah bin Dinar. Apa yang terjadi? Dari Mekah ke Madinah
belum beranjak laut jauh, di sana bertemulah dengan serombongan hewan-hewan kambing ataupun domba dengan seorang penggembalanya yang relatif masih muda dan bersahaja dengan pakaian apa adanya. Dan pada saat itu sudah waktu menjelang sore, barangkali serombongan ratusan bahkan ribuan domba-domba tadi sudah siap digiringnya untuk masuk ke kandang yang sudah disiapkannya. Saudara sekalian dimuliakan Allah, apa kaitan ini dengan titik nol? Berbisiklah Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Dinar. Ayo, boleh dong kalau kita tes. Kita uji sang penggembala tadi. Kata Abdullah bin Dinar, kita coba aja. Akhirnya Umar bin Khattab panggil dia. Dek, maaf. Bahasa kita bebas saja deh. Boleh nggak, Dek? Saya beli satu aja. Kayaknya kami ini sudah lama belum pernah makan daging domba. Saat itu kata-kata keluar dialog antara Umar bin Khattab dengan seorang penggembala tadi, sepertinya si cuek-cuek bebek aja si sang penggembala. Kenapa? Dia tahu yang bertanya pun dia nggak kenal kan? Dia bukan seorang khalifah. Dianggapnya orang biasa saja. Nggak perlu ditanggapi. Langsung kemudian terus Umar bin Khattab mengatakan, Dek, boleh nggak kalau satu saja saya beli domba Anda itu? Saya kepengen bawa pulang untuk sembelih di rumah. Rasanya kayaknya sudah lama kami belum pernah makan daging domba itu. Karena terus kata-kata itu terlontar dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Dinar pun mengamati dari kejauhan. Lama-lama akhirnya kan nggak sabar dia. Akhirnya dijawab, Tuan, mohon maaf, saya ini seorang budak, pesuruh, cuman penggembala. Pemiliknya jauh di luar kota sana, dari sini jauh. Langsung ditanggapi tuh oleh Umar bin Khattab. Oh itu ya, kalau gitu pas sekali tuh. Lihat nih caranya. Kata Umar bin Khattab, kamu simpan satu itu, tangkap. Nanti kamu sampaikan kepada tuanmu, bosmu, salah satu domba ini hilang. Entah tercebur di solokan, atau terterkam binatang buas. Pokoknya segala macam cara. Rayuan Umar bin Khattab kepada sang penggembala. Sang penggembala ini diam 1000 bahasa. Ini bapak kok penasaran amat sih? Sampai saya diajar-ajarin. Dikira saya nggak ngerti apa ya? Dikira saya nggak tahu apa ya? Dalam hatinya. Tapi karena penggembala kan tentu low profile. Dia juga sungkan. Ada rasa hormat. Karena tentu orang yang datang ketemu dia kan orang yang barangkali berpakaian rapi dan seterusnya. Akhirnya apa? Dijawablah spontan. Tuan, boleh. Ya, Tuan mengatakan sesuka apa yang Tuan rencanakan. Terima kasih. Tuan sudah mengajarkan saya sesuatu yang sangat mudah dan indah di mata Tuan. Tapi suatu ketika si penggembala itu menjawab, kalau Tuan mengatakan seperti itu, fa aina Allah? Kalau begitu di mana Allah? Dengan nada tinggi, sang penggembala yang tadinya kelihatannya low profile, pakaian lusuh, tampilannya juga ya namanya penggembala, masa dia pakai rapi begini? Nggak mungkin lah. Tapi begitu dia ucapkan, fa aina Allah? Di mana Allah? Kalau saya lakukan seperti apa yang Tuan sarankan, saya jual kepada Tuan, saya katakan kepada pemilik domba-domba ini, domba diterkam binatang buas, atau domba tercebur di sungai dan seterusnya, fa aina Allah? Gemetar si penggembala itu. Dan seketika itu juga Abdullah bin Dinar dari jauh goleng-goleng kepala dia. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung tunduk. Bukan karena takut. Tetapi karena melihat ini kan hanya teskis saja. Bukan sebenarnya sesungguhnya. Kata Umar bin Khattab, Alhamdulillah,
Dalam hatinya, oh, ternyata orang ini adalah orang soleh. Penggembala ini adalah bukan sembarang gembala. Bukan sembarang orang yang pekerjaannya penggembala. Ternyata punya iman yang sangat luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab dengan bahasa yang lebih halus, di mana sih sesungguhnya rumah bosmu? Mulai deh, ya, agak lentur dia. Ya, agak sedikit merendahkan diri. Di mana sebenarnya rumah bosmu? Di sono om, kira-kira begitu bahasa kita ya. Pokoknya di sono om, jauh tuh. Ya, bolehkah nanti antarkan saya ke sana? Begitu kata Umar bin Khattab. Saudara sekalian dirahmati Allah, kisah ini indah sekali. Akhirnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Dinar bersama-sama menuju ke rumah si pemilik domba dan kambing-kambing yang jumlahnya ratusan bahkan barangkali ribuan itu. Tibalah di tempat pemiliknya, orang kaya tentu kan, ya. Akhirnya Umar bin Khattab bertemu dengan pemiliknya. Singkat cerita bahwa si pemilik ini diajak dialog, kemudian dijelaskan betapa ini orang penggembala ini bukan orang biasa. Dijelaskanlah kepada si pemilik domba-domba tadi itu. Apa kata Umar bin Khattab? Berapa dulu kamu beli budak ini? Kan waktu itu masih kecil-kecil kali ya, masih balit, masih anak-anak remaja. Sekarang udah agak dewasa begitu kan. Disebutkanlah sekian ribu dinar. Hari itu juga cash and carry. Umar bin Khattab ganti untuk menebus si budak penggembala ini. Begitu cash and carry, si budak ini diajak keluar dari rumah orang pemilik ternak tadi, diajak pulang bersama. Di perjalanan, kata Umar bin Khattab kepada sang gembala, fa'ainallah, itulah yang memerdekakan kamu pada saat ini, maka berbanggalah kepada Allah. Berbahagialah kepada Allah, jangan kepadaku. Saya cuma ngetes keimananmu. Saudara sekalian, apa sih korelasi antara 0 kilometer dan Idul Fitri yang kemarin kita awali sebulan penuh kita saum Ramadan? Korelasinya adalah sang penggembala telah memiliki karakter ihsan. Di mana karakter ihsan itu sesuatu yang sangat istimewa dan mulia. Dan dimanapun dia berada, dia akan tetap konsisten dan konsekuen kepada karakter ihsan itu. Bukankah selama sebulan penuh kemarin kita sedang membuka arah untuk menjadi karakter ihsan tadi? Di bulan puasa pada saat itu, ketika tengah hari seperti jam ini, di atas meja makanan sisa dari kita santap sahur masih utuh dan masih bisa dimakan dengan baik. Tapi pada saat jam seperti itu, andai kata kita mau ambil makanan itu, tidak usah bawa ke kamar, di dalam rumah kita pun tutup pintu, nggak ada yang lihat. Anda berani mau makan? Silakan kalau makan. Tapi mengapa kita tidak makan itu? Bukan karena haramnya puasa, tidak. Tetapi kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum fardu siyam tadi. Bagi yang pasangan muda masih honeymoon di rumah yang sudah seperti itu, di apartemen yang sudah disiapkan, siapa yang lihat? Suami istri yang sedang berhoneymoon di tengah hari seperti ini, apapun dia bisa lakukan, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Sedang berpuasa. Lagi dan lagi kita berusaha untuk memiliki karakter ihsan itu. Fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah, kata sang penggembala. Umar bin Khattab sangat-sangat terperanjat dengan ucapan tadi. Kita bukan penggembala, tapi kita habis menyelesaikan Ramadan sebulan penuh. Dari titik nol, minal aidin al-faidin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Itulah titik nol, di mana satu sama lain saling berjabat tangan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir dan batin, dan seterusnya dan seterusnya.
Itu titik nol. Tapi karakter ihsan jangan sampai lepas. Karena titik nol ini makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai 11 bulan yang akan datang, jauhnya titik nol. Titik nol ini adalah saat 1 Syawal. Sama-sama dimulai dari 0 kilometer. Itu tema saya. Sekarang kita tanya, adakah orang masih tetap mempertahankan karakter ihsan itu? Dari keseharian kita bisa lihat. Nggak ada itu. Hilang semua. Yang tadinya sangat tekun tilawah dia. Yang tadinya sangat tekun qiyamul lail dia. Yang tadinya sangat tekun mengeluarkan uang untuk sedekah selama Ramadan. Tapi mohon maaf, sekarang ya Allah, bangun sepertiga malam saja sulit. Apalagi baca Al-Quran, lupa sudah. Al-Quran kembali ke tempatnya semula. Sampai dia berdebu 11 bulan nggak disentuh-sentuh lagi. Lalu kemudian hal-hal lain yang ada di dalam Ramadan hilang tak berbekas. Kalau begitu di mana tadi itu? Fa'ainallahnya. Di mana tadi itu yang disebut ihsan? Kita tahu bahwa ihsan ini dengan definisi yang sangat indah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terus kita berusaha dalam setiap gerakan dan ibadah kita seolah-olah Allah ada persis di depan kita. Andai kata benar secara kasat mata memang kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Itu kan yang menjadi karakter ihsannya. Ketika orang sudah budaya ihsan ini menjadi darah daging dalam tubuhnya, apapun profesi dia, dimanapun dia bekerja, kepada siapapun teman kerjanya, pasti dia jauh lebih baik daripada orang lain. Karena kata orang-orang sufi, kalau kita sudah ihsan, ketika orang ramai, kita malah sepi sendirian. Ketika kita bersendirian, justru orang lain ramai. Mengapa? Pada saat sementara orang lain ramai dengan berbagai kehidupan, kesibukan dunianya, tapi dia tetap fokus dan konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya fokus dia kepada Allah. Karena itu sesungguhnya nggak perlu tuh yang namanya ada OTT, operasi tangkap tangan. Rasanya nggak perlu itu ada KPK. Nggak perlu itu ada satpam, penjaga-penjaga di mana-mana itu, ya, dengan seragam yang silih berganti ya. Kadang dia mohon maaf mirip-mirip seragam orang yang sangat ganas banget, garang tuh ya. Mohon maaf tuh. Ya, besok dia mau berganti kayak seragam tentara India, katanya begitu. Saya kebetulan di komplek punya satpam 6, Mbak. Saya baru belikan kemarin tuh satpam seragamnya yang kayak polisi sekarang gitu. Kata camat saya, Pak Haji, besok mau ganti lagi. Gimana? Krem atasnya Pak Haji, krem. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, nggak perlu itu. Kenapa? Karakter ihsan sudah tertanam bagi orang itu. Nggak perlu itu. Karena dia meyakini apa yang dia lakukan Allah lihat. Nggak perlu itu diawas-awasi. Nggak perlu disupervisi. Semua karena minallah illallah lillahi ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian dirahmati Allah, lembaga ini tempat kita salurkan rezeki kita dalam bentuk rupiah demi rupiah, lalu kemudian terbuka menjadi besar, lalu kemudian berubah menjadi beras, lalu kemudian